Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini, pada malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memperingati peristiwa di mana Yesus pada malam Ia diserahkan. Dia berada di Taman Getsemani. Kita mau melihat dan memuji, menyembah Tuhan. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau memperingati kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Malam hari ini 2000 tahun yang lalu Engkau bergumul Tuhan di Taman Getsemani. Namun kasih-Mu yang besar mengalahkan semuanya. Dan Kau buktikan kasih-Mu itu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, kasih Allahku sudah dinyatakan bagi kita. Mari sama-sama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sama-sama katakan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sama-sama katakan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dan ku sembah.
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, pujian bagi-Mu ini sembah kami Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami manis kedengaran bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu bukan hanya di tempat ini, namun hadir di rumah-rumah setiap jemaat-Mu ya Bapa. Di
tempat di mana jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. amin. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar, Namamu besar dan layak dipuji. nama-Mu besar, Namamu besar dan layak dipuji. terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami menyembah Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Tuhan, lawatlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sudah terbukti bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar pujian penyembahan kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Karena salib Tuhan, kita mendapatkan hidup yang baru. Keselamatan diberikan bagi kita. Dan darah Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
sama-sama katakan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan kami hidup yang baru Tuhan Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup. Saat ini jiwa kami berserah kepadamu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan segala mujizat di hidupku Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat di hidupku, di hidupku. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Amin. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian ini boleh mengingatkan kami, boleh mengingatkan setiap jemaat Tuhan, bahwa karena salib-Mu, karena salib-Mu kami beroleh hidup, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siap untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 43. Jessica akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca menggambarkan betapa Tuhan Yesus bergumul ketika dia berada di Taman Getsemani. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus, pergumulan Yesus. Kita akan persiapkan diri untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mau ajak kita nyanyikan sebuah pujian bahwa dengan darah Yesus Dia sudah tebus dosa kita. Dengan nyawa-Mu, dengan nyawanya Dia menukar hidup kita dari hukuman yang kekal. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Amin. Aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak. sama-sama katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Kita mau katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Sekali lagi Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Ini seruan kami Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Oh Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Oh Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Pengabdianku hanya padamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Engkaulah. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh Yesus, 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 Engkaulah Bapa-Ku. Ini kami Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini di Kamis Putih kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, pada hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, singkat, namun biarlah firman-Mu boleh memberi kekuatan bagi kami. Urapi kami Tuhan, kami mau dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa di Taman Getsemani itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang menggambarkan ketakutan, kengerian, dan kegentaran, sekaligus juga menggambarkan kasih yang luar biasa. Kasih yang begitu besar yang ada di dalam hati Bapa yang dinyatakan di dalam pengorbanan Kristus. Nah saudara, di Taman Getsemani, perjuangan Yesus ketika dia berada di taman itu adalah penyataan kasih-Nya yang begitu besar bagi Anda dan saya. Saudara, setiap kali saya merenungkan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, saya membayangkan perasaan Yesus yang begitu bercampur aduk. Karena dia tahu tidak lama lagi dalam hitungan jam dia akan mengalami siksaan fisik yang begitu dahsyat. Bukan hanya itu, namun dia juga mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Karena yang menyakiti dia, yang menyiksa dia dan yang membunuh dia, yang menyalibkannya adalah manusia yang dia kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah Yesus bergumul antara kedagingan, kemanusiaannya, dan kasihnya yang besar. Saudara, ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu, di situ Yesus sedang bergumul. Dia tahu dia akan mengalami siksaan yang besar. Dia sedang bergumul antara mau meminum cawan itu, atau biarlah cawan ini berlalu, atau dia menuruti kemanusiaannya, kedagingannya sebagai manusia. Namun di Taman Getsemani, kasih yang besar itu menang, saudara. Karena kasih-Nya begitu besar bagi manusia, bagi Anda dan saya. Yesus mengambil keputusan, tetap berkomitmen meminum cawan penderitaan itu. Sehingga Anda dan saya menerima keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Taman Getsemani kita bisa belajar kebenaran-kebenaran yang menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk lebih merenungkan arti penderitaan Kristus.
kematian sekaligus kebangkitannya. Besok kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan memperingati Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus mengalami siksaan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh setiap manusia manapun. Tapi Yesus menerimanya. Saudara, apa yang mau kita pelajari, saudara? Saya mau sharingkan kebenaran yang pertama. Saudara, di Taman Getsemani ada kengerian yang begitu besar yang Yesus rasakan. Setiap kali kita merayakan atau memperingati Kamis Putih, kita merenungkan peristiwa di Taman Getsemani. Ada ketakutan yang sangat dalam dan begitu jelas dirasakan oleh Kristus. Saudara, begitu takutnya sampai Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Namun murid-muridnya justru tidak menolong dengan sikap dan tindakan mereka. Dan saya yakin itu menambah sedih di hati Yesus. Saudara, ketakutan yang Yesus alami, kesedihan yang Yesus alami itu mendatangkan tekanan yang begitu besar di dalam diri Yesus. Sehingga peluhnya bercampur dengan darah. Karena begitu besarnya tekanan, pressure yang dia rasakan di Taman Getsemani. Saudara, kalau Anda pernah menonton film The Passion of the Christ, saudara, di film itu dengan jelas menggambarkan ketika Yesus bergumul dengan kesedihan, dengan ketakutan. Film itu menggambarkan dengan begitu baik. Ada iblis berada dekat Yesus, mencoba menggoda Yesus untuk mengikuti kemanusiaannya. Tapi sekali lagi saudara, Yesus menang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kondisi keadaan yang ada di Taman Getsemani pada waktu itu. Inilah kebenaran yang kita bisa lihat di dalam peristiwa Taman Getsemani. Semua itu dia lakukan demi Anda dan saya, karena kasih-Nya yang besar. Lalu saudara, di Taman Getsemani bukan hanya ada ketakutan dan kengerian, bukan hanya ada kegentaran, namun ada kasih yang besar, saudara, di sana. Dan kasih yang besar itu tak bisa dikalahkan oleh ketakutan itu. Saudara, ketika kita merenungkan pergumulan dan doa Yesus di Taman Getsemani, di situ kita bisa melihat Taman Getsemani adalah bukti nyata komitmen kasih Tuhan. Saudara, Anda dan saya tak perlu meragukan kasih Tuhan. Karena ketika di Taman Getsemani, Yesus menyatakan komitmennya di sana. Kita tak perlu ragukan. Dan ketika dia berkata, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Yesus tidak berhenti di kalimat itu. Yesus melanjutkannya. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, di sana dia taat. Dia rela memikul penderitaan itu. Di situ dia teringat komitmennya. Aku mengasihi manusia. Aku mengasihi engkau. Oleh karena itu aku rela. Aku rela. Ditusuk paku. Ditusuk lambungnya. Aku rela disiksa, dicambuk dan lain sebagainya. Saudara, di Taman Getsemani yang berikutnya ada kemenangan. Yesus begitu bergumul. Namun sekali lagi karena komitmen itulah dia menang. Dan Anda dan saya yang menerima Kristus menang atas dosa. Yang terakhir saudara, di Taman Eden kita melihat murka Allah begitu menyala-nyala atas manusia karena kesalahan dan dosa manusia. Namun di Taman Getsemani kita melihat anugerah dan kasih karunia yang begitu besar yang menutupi kesalahan dan dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau saat ini merasakan kengerian, ketakutan, kegentaran yang begitu besar? Firman hari ini mengingatkan dan mengatakan bahwa apa yang engkau dan saya pernah rasakan, Yesus pernah alami dan dia sungguh mengerti apa yang engkau sedang rasakan sekarang. Pada malam hari ini, datanglah di hadapannya, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi penderitaanmu, kesulitanmu.
minta dia pulihkan hidupmu. Dan jikalau engkau belum pernah mengenal Kristus, inilah kesempatan kau menerima pemulihan dan pembebasan serta kemenangan dari dosa yang mengikat engkau. Datanglah kepada Tuhan, katakan kepadanya, ini aku Tuhan, aku membuka hatimu, aku menerima engkau, aku menerima kasih-Mu, pulihkan hidupku. Dan biarkan kau menang bersama dengan Kristus yang sudah menang melawan maut dan melawan kuasa dosa. Biarlah renungan singkat ini menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memberkati kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Meneguhkan kami. Karena salib-Mu, kami boleh berseru Yesus, Yesus yang sudah menebus kami. Dan Engkau akan menolong, membawa kami keluar dari ikatan dosa dan ikatan maut. Berkati setiap orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Lawat mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menolong kita memahami akan pergumulan dan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Sungguh apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita adalah suatu karya yang indah, karya yang besar. Kita selayaknya, sebenarnya kita tidak layak dapat. Namun kasih-Nya yang besar itu melayakkan kita. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan sungguh indah pengorbanan Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Kami tidak dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Menjauhi Karena kasih-Mu yang besar itu yang akan mendapatkan suci. kami. Kau sahabat, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga pengorbanan-Mu Tuhan. dan berharga.
hatimu, angkat suaramu, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah. amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, Sungguh besar, sungguh besar. Amin. terlalu dalam untuk dimengerti. Kami tak dapat mengerti, Sungguh namun kami tahu bahwa pengorbananmu sungguh besar bagi kami, Tuhan Yesus. sungguh Dan indah, sungguh indah kau pikirkan pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mau bersahati, mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini menyaksikan, mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jikalau mereka pada saat ini, mereka dalam berbeban berat, Tuhan Kau lawat mereka. Engkau jamah mereka ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kehidupan mereka. Dan biarlah pengorbanan-Mu Tuhan, mereka boleh alami di dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan, di dalam kondisi pandemi, banyak orang yang merasakan pergumulan yang berat, merasakan hati yang susah ya Tuhan. Biar Engkau menjamah dan Engkau menolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, Roh Kudus, lawat mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Lawatlah Indonesia. Pulihkan Tuhan dari pandemi yang sedang berlangsung. Kasihanilah Indonesia. Kasihanilah Tuhan rakyat Indonesia. Lawat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau menjamah Indonesia ya Tuhan. Pulihkan ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat untuk menyatakan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pakai orang-orang percaya, termasuk kami ya Tuhan, termasuk jemaat-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami sehati berdoa. Kami rindu untuk dipakai Tuhan. Kami rindu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Yang terbaring di rumah karena sakit. Apapun sakit mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau mereka saat ini berbeban berat, mereka yang terbaring lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan, bilur-bilur-Mu bukan hanya menyembuhkan kami dari dosa, namun biarlah kuasa-Mu menyembuhkan kami dari sakit kami. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi dan bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga.
Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari engkau yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, serta Roh Kudus yang lembut kiranya menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau, memberkati kehidupanmu. Amin.